Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan transaksi tukar tambah pada EPOS 5. Nah, untuk penjelasannya, silahkan disimak pembahasan berikut. Baik, pada EPOS 5 terdapat fitur untuk pelanggan dapat menukar barangnya dengan barang baru, di mana pelanggan hanya akan membayar sisa kekurangan dari barang baru tersebut. Sehingga untuk mencatat aktivitas tukar tambah item atau barang kepada pelanggan, kalian bisa gunakan menu tukar tambah, di mana kalian bisa masuk ke menu penjualan, lalu pilih tukar tambah. Kemudian kita klik tombol tambah, maka akan muncul modul tambah tukar tambah seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada no transaksi dengan nilai auto, di mana no transaksi dengan nilai auto ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi kalian bisa lewati saja untuk no transaksi ini. Kemudian di sini ada tanggal. Untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Dan di sini juga kalian bisa sesuaikan kembali untuk tanggalnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu di sini ada pelanggan. Untuk pelanggan ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, kalian bisa menginputkan item atau barang yang akan ditukar oleh pelanggan atau item yang akan kita terima, di mana kalian bisa inputkan pada kolom kode item yang sejajar dengan jumlah ini. Dan untuk nilai pada kolom jumlah ini, bisa kalian sesuaikan dengan quantity item yang akan kita terima. Dan pada simulasi ini, kami akan menginputkan satu buah item yang dijadikan sebagai item yang kita terima. Setelah itu, kalian bisa menginputkan item atau barang untuk pelanggan atau item yang keluar dari kita untuk pelanggan, di mana kalian bisa berikan pada kolom kode item yang sejajar dengan jumlah out ini. Dan untuk nilai pada jumlah out ini, bisa kalian sesuaikan dengan quantity item yang akan pelanggan terima. Dan pada simulasi ini, kami akan menginputkan satu buah item yang dijadikan sebagai item keluar dari kita untuk pelanggan. Dan sehingga pada tabel akan muncul list item yang sudah kita inputkan sebelumnya, yang terdiri dari jenis item in dan juga item out. Selanjutnya, pada list item ini, kalian bisa sesuaikan kembali jumlah itemnya pada kolom jumlah ini apabila belum sesuai. Lalu pastikan sudah memilih satuan yang benar pada kolom satuan ini. Kemudian, pada item coklat berjenis item in ini, harganya akan terisi dengan harga pokok yang sesuai dengan master data item. Sedangkan pada item mie enak berjenis item out ini, harganya akan terisi dengan harga jual yang sesuai pada master data item. Dan untuk harga ini, bisa kalian sesuaikan kembali secara fleksibel pada kolom harga pokok atau jual ini, di mana disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu, kalian juga bisa memberikan potongan per item dalam bentuk persen pada kolom pot persen ini. Dan potongan ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, kita beralih pada bagian bawah sebelah kiri. Di sini ada tombol hapus detail, di mana tombol ini digunakan untuk menghapus detail dari item yang kalian pilih pada list tabel ini. Kemudian ada tombol detail item, di mana tombol ini digunakan untuk melihat detail dari item yang kalian pilih pada list tabel ini. Misalkan kita pilih salah satu itemnya, lalu kita klik tombol detail item. Maka akan muncul pop-up seperti ini.
Dan pada tombol ini juga kalian bisa memberikan potongan per item dalam bentuk nominal pada kolom kedua di bagian potongan ini. Lalu di sini ada tombol data serial, di mana tombol ini akan aktif dan dapat digunakan jika item yang kalian inputkan merupakan item serial. Di mana jika item in merupakan serial, maka nantinya kalian harus inputkan serial yang sesuai pada tombol data serial ini. Sedangkan jika item out merupakan item serial, maka kalian harus memilih serial yang sesuai dengan item yang akan diberikan kepada pelanggan pada tombol data serial ini. Kemudian di sini ada tombol lihat harga. Tombol ini digunakan hanya untuk menampilkan informasi harga dari item yang kalian pilih pada list item yang ada pada tabel ini. Misalkan seperti ini. Lalu ada tombol buka laci. Tombol ini digunakan untuk membuka laci atau cash drawer, di mana kalian bisa gunakan jika kalian sudah menghubungkan cash drawer dengan EPOS 5 kalian. Nah, untuk menghubungkan cash drawer ini, kalian bisa klik link yang ada pada box deskripsi. Kemudian di sini ada pilihan sales, di mana sales ini bisa kalian berikan sesuai dengan kebutuhan kalian atau bisa dikosongkan apabila tidak diperlukan. Lalu di sini ada pilihan keluar dari, di mana kalian bisa pilih keluar dari ini jika kalian belum menginputkan itemnya. Dan jika sudah ada itemnya seperti ini, maka pilihan keluar dari ini tidak bisa kita ubah. Jadi sesuaikan keluar dari ini sebelum kalian menginputkan itemnya. Kemudian di sini ada kolom keterangan, di mana keterangan ini bisa kalian gunakan sebagai catatan yang kalian perlukan atau bisa dikosongkan jika tidak diperlukan. Lalu di sini ada PPN, di mana kalian bisa pilih non apabila kalian tidak menggunakan pajak, atau kalian bisa pilih include apabila kalian mengenakan pajak include di masing-masing itemnya, di mana nantinya pajak include ini tidak akan menambah total. Dan untuk nilai pajaknya, kalian bisa berikan pada kolom teks ini. Atau kalian bisa pilih exclude apabila kalian mengenakan pajak exclude di tiap fakturnya. Dan di mana nantinya pajak exclude ini akan menambah total. Dan untuk nilai pajaknya, kalian bisa berikan pada kolom pajak masuk untuk item in dan kolom pajak keluar untuk item out. Sehingga kalian bisa sesuaikan PPN-nya secara fleksibel pada transaksi ini. Dan untuk simulasi ini, kami tidak menggunakan pajak. Selanjutnya, kita beralih pada bagian bawah sebelah kanan. Di sini ada biaya lain, di mana kalian bisa berikan nominal biaya lain ini apabila kalian terdapat biaya di luar transaksi. Dan biaya lain ini bisa kita setting dengan klik tombol dengan simbol ini. Lalu kalian bisa pilih biaya ditambah dengan total atau tidak ditambah dengan total. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian pada kolom selisih, terdapat nominalnya seperti ini, di mana selisih inilah yang harus dibayar oleh pelanggan, atau dengan kata lain, kekurangan yang harus dibayar oleh pelanggan. Sehingga kalian bisa klik tombol bayar, lalu berikan nominal sesuai selisih pada kolom tunai ini apabila pembayarannya dengan cash. Atau jika pembayarannya dengan deposit pelanggan tersebut, kalian bisa berikan pada kolom deposit ini. Lalu jika pembayarannya dengan kredit,
kalian bisa berikan pada kolom kredit ini dan nantinya akan masuk ke akun piutang usaha. Kemudian, jika pembayarannya dengan kartu debit, kalian bisa berikan nominalnya pada kolom kartu debit ini. Lalu, pilih bank yang sesuai pada kolom bank ini. Kemudian, kalian bisa berikan nomor kartu yang digunakan pada kolom ini. Namun, nomor kartu ini bersifat opsional. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan untuk pembayaran dengan kartu debit ini akan menggunakan akun bank yang disetting di modul bank pada master data. Kemudian, jika pembayarannya dengan kartu kredit, kalian bisa berikan pada kolom kartu kredit ini. Dan sama seperti kartu debit, kalian bisa pilih bank yang sesuai pada kolom bank ini dan juga berikan nomor kartunya pada kolom ini. Namun, secara default, kartu kredit menggunakan akun piutang kartu kredit. Lalu terakhir bisa dengan e-money, di mana berikan nominalnya pada kolom pertama, lalu pilih e-money yang digunakan, dan diberikan nomor e-money pada kolom terakhir jika diperlukan. Dan untuk pembayaran e-money ini akan masuk ke akun piutang e-money. Sehingga kalian harus melakukan jurnal manual jika dananya sudah masuk. Dan pada transaksi ini juga kalian bisa melakukan pembayaran secara kombinasi, di mana setengah tunai dan setengah debit atau kartu kredit. Dan pada simulasi ini, kami akan menggunakan pembayaran dengan tunai. Nah, jika sudah sesuai, kalian bisa simpan transaksi ini dengan klik tombol simpan. Dan transaksi ini sudah berhasil kita simpan. Selanjutnya, kita coba cek stok dari item yang kita gunakan ini pada kartu stok. Nah, di sini untuk item coklat yang kita jadikan sebagai item yang diberikan oleh pelanggan, pada sistem sudah terbaca ada penambahan stok dari transaksi tukar tambah sebanyak 1 pieces. Lalu kita coba cek untuk item mie enak. Nah, untuk item mie enak yang kita jadikan sebagai item yang ditukar atau item yang keluar dari kita untuk pelanggan, pada sistem sudah tercatat ada pengurangan stok sebanyak 1 pieces dari transaksi tukar tambah. Sehingga transaksi tukar tambah ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, jadi itu dia penjelasan untuk transaksi tukar tambah pada EPOS 5. Jika kalian ada pertanyaan atau ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di-like dan follow Instagram kami di @inspirasibis. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.